Pak Reva, sudah lengkap. Putar badan. Angkat ujung baju. Sudah. Keluar semuanya. Ku dengar Pak Reva tiap bulan mencari 100 anak gadis dan dibawa ke villa keluarga Prawira. Kukira seaneh apa. Kok malah nggak ngapa-ngapain, langsung suruh keluar. Sebenarnya dia mau cari gadis yang kayak apa sih? Tokoh kayak Pak Reva jangan sembarang digosipin. Kalian sudah bosan hidup. Kita pergi saja yuk. Master, sudah kucoba mencari gadis dari semua tempat. Masih saja belum ketemu tanda lahir bunga persik di pinggang. Gadis dengan bunga persik di pinggangnya adalah satu-satunya gadis berenergi negatif murni. Pak Reva, tubuh Anda berenergi positif murni. Harus bersatu dengan tubuh negatif murni. Baru racun positifmu dapat hilang tuntas. Kalau tidak, usia Anda hanya sampai 30. Nenek, aku nggak mau kuliah. Nenek mengurusmu sampai sebesar ini. Satu-satunya harapanku adalah dapat melihatmu keluar dari tempat miskin ini. Kenapa kamu malah tak mau kuliah di universitas? Tapi biaya kuliahnya terlalu mahal. Dan penyakit jantungmu juga perlu biaya besar. Sebelah kakiku sudah di dalam peti mati. Buat apa aku dioperasi lagi? Pokoknya, aku hidup pun hanya akan membebanimu. Lebih baik aku mati saja. Nenek, jangan begitu. Kita pikirkan cara lain untuk biaya kuliah. Gawat, racun positif. Kok bisa kumat? Gadis dengan bunga persik di pinggangnya adalah satu-satunya gadis berenergi negatif murni. Pak, kamu sudah sadar? Sakitnya di bagian mana? Apa perlu... Lepas bajumu. Cepat lepas bajumu. Lepas! Kamu mau apa? Ku peringatkan. Kamu... Lepaskan aku! Kalau kamu begini aku akan teriak! Lepaskan aku! Apa-apaan ini? Pada saat racun positif mulai kumat, asal berhubungan dengan gadis negatif murni, maka akan langsung mengurangi sakit. Lepas! Kalau tidak aku akan teriak! Dasar cabul! Pergi dari sini! Pergi! Pergi sana! Pak Reva, maaf saya terlambat. Bibir Anda kenapa? Sana. Selidiki gadis itu. Baik. Mei,
Kamu kenapa? Gak apa-apa kan? Aku nggak apa-apa. Nenek, kamu kok keluar dari rumah sakit? Nginap di rumah sakit hanya buang uang. Biaya kuliahmu kan masih belum cukup. Telepon. Halo, dengan Maya Nadia, saya Rektor Universitas Harlan. Pak Rektor? Iya, Pak. Anda menanyakan soal biaya kuliah kan? Bisa mundur beberapa hari? Aku mau memberitahu, barusan ada jutawan misterius yang gak hanya bayar biaya kuliahmu 4 tahun, setiap bulan juga memberi uang saku 200 juta untukmu. Selamat, Maya Nanda, kamu boleh datang untuk daftar ulang. Baik, terima kasih, Pak Rektor. Mei, kamu bisa kuliah. Apa kabar semuanya? Saya Maya, wakil murid baru tahun ini. Memangnya kenapa kalau ranking 1? Gadis dusun dari kampung. Apa haknya mewakili kita mahasiswa baru berpidato? Dari paras wajah, dari latar belakang, Maya sama sekali gak pantas menjadi kembang sekolah kita. Gadis sembarangan. Mana layak disejajarkan dengan kita? Demikian kesan dari saya. Terima kasih. Terima kasih kepada wakil murid berprestasi Maya Nanda untuk kesannya. Berikutnya, berikan sambutan meriah untuk menyambut pemegang saham utama Universitas Harlan, juga donatur beasiswa Maya selama masa kuliahnya di universitas ini, Pak Reva Prawira. Ya ampun, Pak Reva yang kayaknya melebihi 1 negara. Kok dia bisa menghadiri upacara pembukaan kita? Gadis udik itu kenapa bisa mendapat bantuan dana sponsor? Pas Pak Reva naik, kamu harus mengucapkan rasa terima kasihmu ya. Pak Reva terkenal dengan sebutan Raja Maut. Kalau dia marah, maka universitas kita tamat riwayatnya. Lepas! Maya, kamu gila ya? Cepat ambil bunganya. Pak Reva, terima kasih atas bantuan dana, biaya kuliah, dan biaya hidup 4 tahun ini. Semua akan kukembalikan. Mengembalikan. Kamu tahu apa yang ku mau. Pak Reva, aku bukan seperti yang Anda kira. Lihat saja, aku tolak bantuanmu. Kalau kamu dipecat pada acara ini, maka kamu selamanya takkan bisa kuliah dan masih harus ganti rugi 1000 kali lipat. Kamu boleh nggak peduli, tapi bagaimana sakit jantung nenekmu? Dia akan kuat atau tidak kalau tahu. 3, 2, 1. Jangan. Selamat Pak Reva. Berhasil menemukan satu-satunya gadis berenergi negatif murni. Asal kalian menjalani malam pengantin, maka racun positifmu akan hilang dan hidup panjang umur. Hanya saja, Katakan saja. energi positif negatif murni saling berlawanan. Apabila berhubungan, maka akan merusak organ tubuh Maya. Paling ringan akan menjadi cacat. Kalau fatal, akan merenggut nyawanya. Kalau begitu, siapkan penguburannya. Pak Reva, ini adalah surat utang. Bunganya sesuai dengan suku bunga bank saat ini. Uang Anda, aku tak akan berutang sepeser pun. Pak Reva, apa yang kamu lakukan? Aku hanya mahasiswa miskin dari dusun, gak punya apa-apa. Apa maumu? Yang ku mau, keperawananmu. Pak Reva, aku bukan gadis sembarangan. 10 miliar. Aku tak mau uangmu. 20 miliar. Pak Reva, aku tak akan mengorbankan harga diriku hanya demi uang.
Pak Reva, buku nikah ini kapan dibuat? Kita baru kenal sehari. Mana mungkin kita menikah? Nggak bisa. Ayo kita urus perceraian sekarang. Kalau mau cerai, bisa juga. Tapi, berikan keperawananmu dulu. Malam ini kamu berikan, malam ini juga kita bercerai. Pak Reva, aku tidak mau. 3 menit, temukan Nenek Maya. Jangan. Baik, aku setuju. Jangan usik keluargaku. Aku cuma belum siap. Aku beri kamu waktu 3 hari. Nona Maya, untuk seterusnya Anda tinggal di kamar ini. Pak Reva, bukankah kamar ini untukku sendiri? Apa maumu? Katamu beri aku waktu 3 hari. Aku masih belum siap. Kamu... Apa-apaan ini? Lepaskan aku! Kalau belum siap, kamu jangan bergerak. Atau, aku nggak yakin apa yang akan kulakukan padamu. Pak Reva, badanmu kenapa panas sekali? Apa kamu sakit? Atau aku temani kamu ke dokter ya? Nenek, baik-baik saja kan? Ada yang menyusahkanmu? Gak ada. Nenek baru saja akan menelponmu. Nenek baru saja selesai operasi bypass jantung. Kata direktur rumah sakit, operasiku kali ini diatur oleh Pak Reva. Pak Reva bukan hanya membiayai kuliahmu, dia juga membiayai operasiku. Nak, kelak kamu harus membalas budinya sebaik mungkin. Pak Reva, kelihatannya sangat menakutkan. Tapi, diam-diam malah membantu berobat nenek. Atau dia itu orang yang keras berhati lembut. Pak Reva, terima kasih sudah bantu mengobati penyakit nenekku. Untuk biaya pengobatan dan operasi, aku akan bekerja keras mengembalikan semuanya. Kita cuma transaksi. Kerjakan sesuai tugasmu. Lainnya, nggak perlu dipikirkan. Ini... Apa ini? Cepat disingkirkan. Bi Ani, kenapa dengan karangan bunga ini? Pak Reva sehat-sehat saja kan? Meski Pak Reva pemimpin yang sangat berkuasa, dia terlahir dengan energi positif murni. Hidupnya selalu susah. Setiap kumat, keadaannya seperti panas membara. Sangat menyakitkan. Ada kemungkinan umurnya nggak sampai 30. Jadi, orang-orang dari kerabat keluarga Prawira yang ingin menjadi kepala keluarga selalu iseng mengirimkan benda sial ini untuk mengutuk Pak Reva. Separah itukah?
Terus, apa kata dokter? Master bilang, penyakitnya hanya sembuh setelah berhubungan dengan gadis berenergi negatif murni. Nona, Anda adalah gadis satu-satunya yang memiliki tubuh negatif murni. Agar Pak Reva bisa tetap hidup, tolonglah untuk bantu dia sebaik mungkin. Aku? Yang aku mau adalah keperawananmu. Ternyata dia menikahiku hanya agar bisa tetap hidup. Pak Reva, tubuhmu kok panas sekali. Pak Reva bukan hanya membiayai sekolahmu, dia juga membiayai pengobatanku. Karena dia sudah banyak membantuku, sepertinya aku harus... Oh, iya. Kartu ini berisi 2.000 miliar. Kompensasi dari Pak Reva. Tolong diterima. Uang jual beli nyawa seharga 2.000 miliar itu, dia terima. Terima. Bi Ani bilang Nona Maya tidak menolak. Habis ambil langsung keluar. Aku nggak akan menjual harga diriku, hanya demi uang. Wanita ini katanya nggak akan menjual harga dirinya. Akhirnya mau juga terima uang banyak. Pak Pendeta, izinkan aku bertemu Master Hakiki ya. Kumohon ya, kumohon. Master Hakiki, tokoh berpendidikan tinggi. Tamu yang ditemuinya semuanya hartawan. Gadis kampung sepertimu, buat apa menemuinya? Sana, sana, jangan kotori pintu kami. Pak Pendeta, kumohon, kumohon. Wanita ini, sandiwara apa lagi? Pak Reva, ini... Biarkan masuk. $2.000 miliar. Nona Maya, apa doa permintaanmu? Minta kaya? Minta prestasi? Atau minta jodoh? Aku mau minta selamat untuk suamiku. Meski kami berdua bukan suami istri yang sesungguhnya, tapi dia sudah banyak membantuku. Aku sangat berterima kasih. Kudengar dia banyak kena bencana dan sakit, tersiksa rasa sakit bertahun-tahun. Jadi, Nak, kelak kamu harus membalas budinya. jadi saya bersedia menyumbang 2.000 miliar ini agar dia selalu sehat dan selamat. Asal kamu menjalani jodoh suami istri kalian, dia pasti akan sehat dan selamat selalu. Anda satu-satunya gadis dengan tubuh berenergi negatif murni. Terima kasih, Master. Saya sudah mengerti. Aku pasti akan berusaha menolongnya. Murid-murid sekalian, besok siang, sekolah kita mengadakan pesta dansa murid baru. Kalian harus mencari pasangan sendiri dan pakai pakaian resmi. Kalau tidak, nilai dipotong dan mempengaruhi kelulusan. Setiap pria di jurusanku sudah kutanya, tak ada yang mau jadi pasangan dansaku. Atau aku minta Pak Reva jadi pasangan dansaku. Ada apa? Nggak ada. Oh ya. Ini simpul selamat yang ku minta dari Master. Ku dengar sangat mujarab. Kalau kamu suka, boleh dipakai. Kalau tidak suka, Ada satu hal lagi. Besok siang kamu... Pak Reva, besok saya rapat ekonomi internasional. Anda diundang sebagai tamu VIP. Jadwal acara sudah kita terima. Aku nggak apa-apa. Pak Reva silakan kerja. Aku pergi dulu. Pesta dansa murid baru sekolah Nona Maya. Acaranya juga besok siang. Apa perlu aku carikan pasangan dansanya? Besok siang, batalkan rapat. Pak Reva, Anda batalkan rapat 3 tahun sekali. Hanya agar bisa jadi pasangan dansa Nona Maya. Dia kelak akan mati.
Aku tak mau dia punya penyesalan. Tunggu. Mana gaunmu? Pasanganmu mana? Aku... Wah, ini bukannya ranking 1 di sekolah kita. Apa pulang berladang masih juga belum cukup buat beli gaun? Bu Guru, saya nggak ikut pesta dansa ya. Saya datang hanya demi nilai. Tanda tangan absen saja. Maaf Maya. Kalau tidak pakai gaun tak ada pasangan dansa, nggak boleh ikut acara. Dan nilai studi berkurang, lebih lambat lulus. Wah, juara kami kasihan sekali ya. Atau kita carikan dia pasangan dadakan saja. Teman pria yang di sini, siapa yang bersedia jadi pasangan dansa Maya? Ini juara 1 dari dusun. Kayak pengemis. Hah? Dansa dengannya? Mending ngerjain yang lain. Itulah, jangankan dansa, melirik dia saja. Rasanya tubuhku jadi bau busuk. Waduh. Pak Reva, kok datang? Kamu pakai baju begini ke pesta dansa? Aku... Kemari. Gantikan baju istriku. Semua sudah hadir? Jennifer? Anita? Mayananda? Mayananda? Senior? Maya gadis udik? Gak mampu beli gaun? Gak dapat pasangan juga? Dia sudah pulang kampung memberi makan piaraannya. Ya ampun, ini kembang jurusan mana? Seperti Dewi turun dari kayangan, anggun sekali. Maya, mau dansa denganku? Aku aja, Maya. Boleh dansa denganku? Minggir, aku saja. Menggelikan. Aku kok bisa-bisanya cemburu gara-gara ini. Menurut kalian, Maya bakal pilih siapa sebagai pasangan dansa? Lihat, dia suka siapa? Kudengar ketika semua orang tertawa, orang akan otomatis memandang orang yang disukainya. Nanti kita lihat dia memandang siapa. Artinya dia suka pada orang itu. Pak Reva! Pak Reva! Pak Reva, kondisimu sudah tidak bisa ditunda terlalu lama. Harus lekas berhubungan dengan Nona Maya secepatnya. Berapa lama sisa hidupku?
3 hari lagi. Sampai hari ulang tahunmu yang ke-30. Pareva, Nona Maya hanyalah gadis miskin dari dusun. Sedangkan Anda hartawan terkemuka di sini. Mana yang lebih penting? Anda pasti lebih tahu jelas. Anda dan dia ditakdirkan selamat salah satunya. Pareva, keputusan ada di tanganmu. Pareva, bagaimana kondisimu? Sudah mendingan? Kirimkan alamat rumah sakit. Aku akan pergi menjagamu. Gak perlu, besok aku pulang. Bagus kalau gitu, aku... Tanggal 1 November. Bukannya besok. Besok hari ulang tahun Pareva. Biani, Pareva besok pulang dari rumah sakit katanya. Kebetulan besok dia berulang tahun. Bagaimana kalau kita beres-beres sedikit untuk memberi dia kejutan? Nyonya, lebih baik jangan. Di keluarga Prawira paling pantang untuk merayakan ulang tahun. Di keluarga Prawira yang paling pantang adalah merayakan ulang tahun. Karena kondisi tubuh Pak Reva, Master bilang umurnya hanya sampai 30 tahun. Jadi Pak Reva dari kecil tidak pernah merayakannya. Karena umurnya akan terus berkurang. 30 tahun. Jadi besok hari terakhir. Iya, Nyonya. Pak Reva sangat baik pada Anda. Jangan sampai Anda mengecewakannya. Pak Reva, hari ini Anda harus berhubungan dengannya. Meski akan berbahaya untuk jiwa Nona Maya, tapi ini satu-satunya cara agar Anda bisa hidup. Pareva, selamat ulang tahun. Cepat buat permohonan. Meski akan berbahaya untuk jiwa Nona Maya, tapi ini satu-satunya cara agar Anda bisa hidup. Kekanak-kanakan. Pareva, aku tahu Anda tidak suka merayakan ulang tahun, tapi jangan marah ya. Permohonan saat ulang tahun biasanya terkabul. Kalau kamu tidak mau, biar aku saja yang buat. Kumohon agar Pareva berbahagia selalu. Panjang umur. Amin. Pareva, Aku sudah siapkan hadiah untukmu. Atau... Kamu buka sendiri. Pareva, setelah malam ini, permohonanku akan terkabul. Kelak, kamu bisa hidup sehat dan bahagia, menjalani hari demi hari.
Kalau begitu, atur pemakaman untuknya. Lihat siapa yang dia pandang, itulah yang disukainya. Aku bersedia menyumbang 2.000 miliar untuk kesehatan dan keselamatannya. Anda dan Nona Maya ditakdirkan hanya bisa selamat salah satu. Selamat ulang tahun, suamiku. Selamat ulang tahun, suamiku. Siapa bilang boleh panggil aku begitu? Pak Reva, saat ini kondisimu parah sekali. Aku hanya bisa pakai akupuntur dewa untuk memperpanjang nyawamu sementara. Anda bukannya sudah memutuskan berhubungan, kenapa berubah pikiran? Cari cara agar Maya dapat tetap hidup setelah malam itu. Setelah berhubungan, Maya pasti meninggal. Mana mungkin? Aku bukan tanya mungkin atau tidak. Aku minta cari cara. Dia harus tetap hidup. Atau kamu tahu jelas konsekuensinya. Orang kejam berdarah dingin seperti dia bisa jatuh cinta dengan seorang gadis karena tidak bisa dinasehati, hanya bisa mencari Pak Hasan untuk ambil putusan. Karena dia sepertinya membenciku, aku juga nggak perlu tinggal di sini. Lebih baik malam ini berhubungan dengannya, besok langsung cerai. Kalau malam ini begitu, di rumah ada... Kak, saya mau sekotak. Itu. Ukuran apa? Ukuran? Aku mau yang paling kecil. 160.000. Mahal banget. Halo, Pak Reva, ada apa ya? Malam ini jam 8, ada acara ulang tahun ayahku di kediaman utama. Kamu perlu hadir sebagai Nyonya Reva di sana. Aku akan suruh orang menjemputmu. Nyonya Reva? Siapa yang butuh jadi Nyonya Reva? Ini laporan keuangan trimester ketiga, silakan diperiksa. Pak Reva? Pak Reva? Maya sudah di mana? Jemputan Nyonya datang lebih awal, harusnya sudah tiba. Kita pergi. Pak Reva, acaranya masih cukup lama. 5 menit lagi Anda ada rapat. Aku paham keluargaku. Mereka bisa cukup kejam. Aku khawatir dia tidak bisa menghadapinya. Pak Reva mengkhawatirkan Nyonya rupanya. Keluarga kaya, banyak konflik internal. Sesampainya di sana, harus hati-hati bertingkah laku. Jangan sampai membuat malu Pak Reva. Wah, kamu Maya, istri Reva ya? Aku ibu tiri Reva. Panggil saja aku Bibi. Cepat masuk. Baik, Bibi. Semua sekeluarga. Tak perlu sungkan, duduklah. Kakak ipar, cicipi snack istimewa kami ini. Wangi dan renyah. Terima kasih. Snack ini kok rasanya aneh? Enak kan? Kalau enak, makan yang banyak ya.
Benar kataku kan? Apa ku bilang gadis udik dari dusun gak akan tahu kalau ini makanan anjing? Lihatlah, lebih lahap dari anjing. Makanan anjing. Makanan anjing. Memangnya kenapa? Sekilo 400.000. Kamu dan nenekmu waktu tahun baru nggak bisa makan makanan mewah kan? Kakek, dia ini calon kakak ipar. Hidangan belum matang, dia sudah makan makanan anjing kita. Orang bisa mengira kakakku menikahi seekor anjing. Sudah. Ribut-ribut terus. Apa-apaan ini? Sana, siapkan hidangannya dulu. Kok bengong? Cepat bantu ke dapur. Kamu cukup kupas kenari ini. Nanti dibuat sup biji teratai. Baik. Sedang apa? Aturan di keluarga kami, kenari ini harus dikupas dengan utuh sebagai simbol keutuhan keluarga. Kalau kamu sengaja memecahkannya, kamu berniat mengutuk keluarga ini agar tidak selamat. Bukan begitu. Aku tidak sengaja. Aku sekarang... Kupas pakai tangan. Kalau sampai saja hancur, segera keluar dari rumah Prawira ini. Karena sudah lengkap, mari kita mulai. Reva, pas kamu datang. Ayo, cari tempat. Istriku mana? Istrimu? Oh, maksudmu si gadis dusun? Dia di dapur dengan pembantu lainnya. Pak Reva. Siapa yang suruh dia kerja begini? Aku. Kamu juga tahu, kakek paling suka sup kenari biji teratai. Aku suruh dia kupas beberapa. Ini kan kewajibannya sebagai cucu menantu. Dasar pembawa sial. Acara ulang tahun kakek, kamu malah biarkan dia melihat darah. Entah gadis udik kayak kamu bawa penyakit apa. Kalau sampai menular... Entah gadis dusun seperti kamu ada penyakit kotor apa. Kalau sampai menulari kami. Dasar kurang ajar. Beraninya kamu menyiram aku. Kakak, kamu sudah gila. Demi gadis dusun, kamu melawan ibu kita. Memangnya kenapa kalau ibu suruh kupas? Aku tadi malah buat dia makan makanan anjing. Tanya saja mereka. Dia makan seperti anjing makan kotoran. Senangnya bukan main. Maaf Pak Reva. Aku tidak tahu yang diberi tadi makanan anjing. Aku tidak bermaksud membuat malu. Itulah. Kakak ipar lain kali nggak usah keluar-keluar daripada buat malu. Tinggal saja di gubukmu. Kakek tolong aku. Reva, lepaskan dia. Kakek, tolong aku kakek. Dasar anak durhaka. Cepat hentikan. Lihat apa yang telah kamu perbuat. Bagaimanapun, dia itu adikmu. Sebagai kepala keluarga, tidak membela keluarga, malah membiarkan gadis dusun penggoda ini menginjak kepala keluarga Prawira. Betul. Sekarang tinggal Randi, pewaris keluarga Prawira. Kamu kepala keluarga, memangnya kenapa? Orang penyakitan kayak kamu, kalau sampai mati, harta keluarga Prawira sebanyak ini bakal jatuh ke tangan Randi. Kakek, Bibi, Reva juga anak cucu keluarga Prawira. Jangan pilih kasih. Apalagi penyakit Reva sudah akan sembuh. Aku pasti akan.
Kalian akui aku kepala keluarga Prawira. Kenapa istriku tak boleh makan semeja bersama? Nyonya kepala keluarga apa? Gadis udik dari desa kayak dia itu gak pantas jadi menantu keluarga Prawira. Juga gak pantas makan bersama di sini. Halo, alihkan saham paman tertuaku jadi nama istriku. Kamu sudah gila. Dia paman tertuamu. Bisa-bisanya kamu. Alihkan saham ibu tiriku jadi nama istriku. Kurang ajar. Kamu kurang ajar. Demi wanita ini. Kamu mau berontak? Alihkan saham kakek jadi nama istriku juga. Sekarang, dia bukan saja nyonya kepala keluarga Prawira, dia juga pemegang saham terbesar. Jadi dia layak untuk makan bersama di meja ini, kan? Jadi dia sudah layak untuk makan bersama di meja ini, kan? Ayo, kita makan. Aku nggak ingin makan. Kita pulang saja. Baiklah, kita pulang. Mari, balikan meja ini. Reva, kamu sudah gila ya? Hari ini ulang tahun kakek ke-80. Demi gadis unik ini, kamu mau balikan meja? Kamu hancurkan keluarga Prawira. Kalian tuli. Istriku bilang hari ini dia tidak ingin makan. Balikan meja. Baik, Pak Reva. Pak Hasan, ada masalah apa sampai semarah ini? Gara-gara si Reva. Demi gadis udik, dia melawan kami semua. Maksudmu istri yang baru dinikahinya, yang bernama Maya? Soalnya Maya adalah satu-satunya gadis negatif sejati di dunia. Pak Reva butuh dia untuk tetap bertahan hidup. Dia yang punya energi negatif sejati. Betul sekali. Ternyata orang sedingin Pak Reva malah jatuh cinta padanya. Sekarang dia pertaruhkan nyawanya agar gadis itu tidak celaka. Keterlaluan. Keturunan dari keluarga Prawira. Kenapa bersusah payah demi seorang gadis? Pak Reva, Anda dicari Master Hakiki. Katanya dia menemukan cara untuk masalah nyonya. Aku masih ada urusan. Kamu tunggu di rumah ya. Baik. Pak Reva, ini obat salep pemulih nyawa. Sebelum berhubungan, cukup dioleskan di tanda bunga persik nyonya. Meski terkena imbas energi positif, tak akan berbahaya bagi nyawanya. Kamu yakin salep ini bisa mempertahankan nyawa Maya? Kamu antar obat palsu. Bohongi Reva dan katakan bahwa obat ini dapat menolong nyawa gadis itu. Biar mereka berhubungan, baru kita pikirkan. Tunggu dia sudah mati, penyakit Reva sudah sembuh. Walau dia menyesal, semua sudah terlambat. Pak Hasan, kalau aku lakukan itu, Pak Reva pasti menghabisiku. Aku yang perintahkan, dia nggak akan berani. Betul sekali. Cukup pakai salep ini, nyonya dapat hidup kembali. Malam pengantin kalian tidak boleh ditunda lagi. Bagus sekali. Jadi aku dan Maya dapat hidup bersama. Pak Reva, nggak usah. Sudahlah. Pak Reva, hari ini aku sudah buat susah. Bukan salahmu. Salah mereka. Sebenarnya, kamu tak perlu membelaku sampai ribut begitu dengan mereka. Apalagi, pernikahan kita akan segera berakhir.
Kalau aku bilang sebaliknya, bagaimana? Reva si penyakitan. Nyalinya tambah besar. Bahkan kakek pun tak dianggapnya. Bukannya dia nggak bisa hidup sampai 30, kok belum mati juga? Penyakit Pak Reva akan segera sembuh. Aku pasti akan. Bu, hari ini gadis itu bilang penyakit Reva akan segera sembuh. Jangan-jangan dia berhasil menemukan gadis negatif murni. Gadis negatif murni? Aku suruh orang selidiki. Kalau aku bilang menolaknya, bagaimana? Pak Reva, Nyonya, kalian sudah pulang. Nyonya, tasmu sudah kotor, sudah kucuci. Ini barang di dalam tas. Simpan baik-baik. Bukannya katamu kita lakukan sekali terus kita cerai. Makanya aku buat perjanjian cerai. Ukuran paling kecil? Mana aku tahu, kamu kalau tidak cocok, nggak usah pakai. Nggak pakai. Memangnya kamu ingin punya anak denganku? Siapa yang mau punya anak denganmu? Tengkurap. Tengkurap. Hah? Ayo nurut. Apa maunya? Apa sekarang mau? Pak Reva, salep apa yang kamu oleskan? Ini urut titik darah dan ginjal dan energi negatif. Kalau begitu, kita kapan melakukannya? Terserah kamu. Kalau begitu, besok aku ada ujian. Hari ini aku masih harus belajar. Kalau boleh, besok saja. Baiklah. Janji ya. Pak Reva, kenapa kamu sebaik ini? Bukannya katamu hanya sekali saja, terus kita bercerai kan? Kayaknya kamu salah paham. Bukan pertama kali. Tapi setiap kali. Aku mau belajar dulu, sampai besok. Apa? Maya adalah gadis yang selama ini dicari? Pantas saja Reva sangat membelanya. Ternyata dia bergantung padanya. Tapi kalau si Reva nggak mati, harta keluarga ini mana mungkin jatuh ke tanganku? Nggak bisa. Mereka berdua harus mati. Senang bisa bekerja sama. Kenapa serangan racun kali ini rasanya kuat sekali? Tuan muda, aku sudah masukkan racun ke anggur. Setengah jam lagi,
Racun pasti bekerja menyerang jantung, dan dia pasti mati. Reva pasti mati hari ini. Ayo, kita urus mayatnya. Halo, Klub Harlan. Kirim orang kemari. Di mana dia? Kejar! Pak Reva! Pak Reva! Gawat, racun positif Pak Reva kumat lagi. Harus cepat panggil Nyonya. HP siapa yang bunyi? Cepat di silent. Maaf. Nyonya cepat angkat telepon. Nyonya cepat angkat telepon. Maya, kembali ke kursi dan lanjutkan ujian. Kenapa malah dimatikan? Cepat-cepat naik, kita ke Klub Harlan. Aku di kamar 9901. Cepat kemari. Waktunya habis. Kumpulkan kertas jawaban. Nyonya, Pak Reva kumat. Cepat datang ke Klub Harlan. Nyonya, Pak Reva kumat. Cepat ke Klub Harlan. Maya, masih ada satu ujian lagi. Tunggu aku. Halo, Pak Reva, bagaimana keadaanmu? Aku sudah mau sampai. kamu jangan datang. Di sini berbahaya. Tunggu aku. Tunggu aku. Jangan sampai dia menolong Reva. Tangkap dia. Lepaskan! Kakak ipar. Kamu berani sekali mengantar nyawa. Lepaskan aku, atau Reva tak akan mengampunimu. Kakak iparku yang baik. Kamu masih nggak paham. Orang yang mau membunuhmu bukan aku, tapi suamimu tercinta, Reva. Orang yang mau membunuhmu bukanlah aku, tapi suamimu tercinta, Reva. Apa maksudmu? Kamu benar tidak tahu hal ini. Tapi benar juga. Mana mungkin dia memberitahumu soal ini? Ku beritahu. Begitu kalian jadi, kamu akan langsung. Ya. Nyonya, Pak Reva di kamar 9901. Ayo tolong dia. Baik. Untung aku punya rencana cadangan. Reva, tunggu saja. Pak Reva, Pak Reva, aku sudah datang. Maya. Pak Reva, sudah mendingan? Belum. Kalau begitu, apa kamu mau sekarang? Masih panggil Pak Reva.
Kalau begitu, suamiku. Perginya nanti aja. Kok bisa terluka? Sakit ya? Enggak apa-apa, luka kecil, enggak apa. Nanti bisa infeksi. Kamu bersihkan dulu. Tapi kamu sekarang... Kali ini kumatnya parah sekali. Kamu terluka pula. Aku takut menyakitimu. Sana, ayo nurut. Kamu mau tahu yang sebenarnya? Orang yang mau membunuhmu bukan aku, tapi suami tercintamu, Reva. Energi positif negatif murni saling berlawanan. Apabila berhubungan, akan merusak organ tubuh Maya. Paling ringan akan menjadi cacat. Kalau fatal, akan merenggut nyawanya. Kalau begitu, siapkan penguburannya. Siapkan penguburan. Ini kata-kata yang diucapkan Reva. Kalau begitu, siapkan penguburannya. Bagaimana mungkin? Reva, Maya. Kamu kira Reva serius jatuh cinta kepadamu? Semua yang dilakukan demi menyambung nyawanya. ternyata semua ini adalah jebakan Reva. Aku malah menganggap serius semua ini. Maya. Maya. Reva! Apa kamu tahu dari awal kalau kita berhubungan? Aku akan mati. Aku tahu. Reva! Randi, anak kurang ajar itu. Berani-berani membunuh kakaknya. Reva, bagaimana keadaannya? Untung saja Nona datang tepat waktunya. Sekarang, Pak Reva dan Nona Maya harusnya sudah. Pokoknya, penyakit Pak Reva kali ini sembuh total. Bagus sekali. Reva akhirnya mau melepaskan wanita itu. Sana, pergilah kalian ambil jenazah Maya. Apa? Jenazah? Apa? Jenazah? Master Hakiki, Anda memberi obat ke Pak Reva dan bilang asal dioles ketika berhubungan tidak akan membahayakan nyawa Nona Maya? Obat itu palsu. Aku yang menyuruh Master untuk memberi ke Reva. Seorang CEO keluarga prawira. Mana mungkin mau?
rela berkorban demi wanita. Di dunia ini, sama sekali tidak ada obat yang bisa membuat Maya hidup terus. Aku mencintaimu, istriku. Halo, Gawat Pak Reva, salah pemulih nyawa itu adalah obat palsu dari Master Hakiki. Tidak ada yang bisa membuat Nyonya hidup. apa katamu? Obat itu palsu. Begitu berhubungan, Nyonya pasti mati. Pak Reva, Anda sudah dengan Nyonya. Reva, Reva, apa kamu tahu sejak awal kalau kita berhubungan aku akan mati. Reva, Reva. Maya! Dokter, bagaimana istriku? Sudah selamat? Maaf Pak Reva, organ dalam Nyonya rusak parah. Kami sudah berusaha semampu kami. Mustahil. Mustahil. Berani sekali kalian membuat lelucon dengan nyawa istriku. Pak Reva, aku tahu sulit untuk menerima hal ini, tapi Nyonya dia... Pergi! Maaf, aku tahu aku salah. Jangan buat aku takut. Aku gak mau obati penyakitku. Buka matamu lihat aku baik-baik ya. Buka matamu lihat aku. Pak Reva, ia sudah tiada. Biarkan Nyonya istirahat. Jangan sentuh aku! Jangan sentuh dia! Enyah! Enyah kalian! Siapa bilang dia tiada? Siapa bilang dia sudah tiada? Dia itu hanya tertidur! Gak apa-apa. Kita pulang ya. Gak apa-apa. Gak apa-apa. Saya mau menyumbang 2.000 miliar untuk doa agar dia sehat dan selamat. Kumohon agar Pak Reva bahagia selalu, panjang umur. Amin. Penyakit Reva sudah akan sembuh. Aku pasti akan. Apakah kamu tahu sejak awal kalau kita berhubungan, aku akan mati? Maya! Pak Reva, Mana Maya? jenazah Nyonya sudah diambil dan dikuburkan neneknya. Master Hakiki dan keluarga Prawira, Anda maunya bagaimana? Siapapun yang terlibat, bereskan sampai tuntas. Baik, segera aku tangani. Maya, Maya, aku mau Maya kembali. Maya, Pak Reva, kata Nenek Maya, Anda tak boleh hadir di pemakamannya. Jangan sampai Anda mengotori jalan Nyonya pulang ke sana.
Nenek bersalah. Tidak seharusnya nenek memaksamu kuliah. Kalau bukan untuk mengobatiku, kamu juga tak perlu menikah dengan Reva. Dia bukan manusia. Kamu nggak bakalan menjadi seperti sekarang. Maya, apa kamu masih membenciku? Sudah 7 tahun, tak pernah sekalipun kamu hadir di mimpiku. Simpul selamat ini adalah doamu untukku. Kamu doakan aku sehat, selamat dan panjang umur. Sekarang ku kembalikan padamu. Aku hanya minta kamu hadir dalam mimpiku. Sesudah kita jual ini, uangnya akan cukup untuk Rara masuk TK. Rara nggak mau ke TK. Rara mau cari uang buat obati mata ibu. Jadi ibu bisa lihat Rara. Rara sayang, Rara masuk TK ya. Ibu sudah terbiasa. Ayah bagaimana? Ayah kok nggak mengurus kita? Atau Rara cari ayah saja, biar ayah yang obati mata ibu? Dokter, mata cucuku kenapa mendadak buta? Apa penyebabnya? Pasien mengalami kurang darah dan energi parah, dan otaknya mengalami infark iskemia cerebral. Ini membuat dia buta. Sangat sulit diobati. Rara, ibu sudah bilang berkali-kali, kamu gak punya ayah. Kalau menyebut ayah lagi, ibu marah nanti. Ibu, aku tahu. Aku nggak akan sebut ayah lagi. Ibu, kamu kenapa? Ibu. Ibu gak apa-apa. Ibu. Ibu kenapa? Berhenti, berhenti. Tolong ibuku. Tolong ibuku. Berhenti, berhenti. Tolong ibuku. Adik kecil, ibumu kondisinya gawat. Cepat panggil ayahmu untuk bayar biaya pengobatan. Paman, aku akan berusaha mengumpulkan uang. Tolong obati ibuku. Beli sayur, beli sayur. Jual sayur, jual sayur. Apa ini foto ibu? Foto ibu kok ditempel di batu? Ibu nggak pernah foto. Apa dirobek buat ibu? Ini juga punya ibu kah? Giok ini kelihatannya mahal. Atau dijual saja untuk mengobati ibu. Tiga menit. Temukan pencuri cilik ini. Siapa ini berani sekali mengambil simpul selamat milik Pak Reva, bahkan merobek foto nyonya? 3 menit. Temukan pencuri cilik ini. Baik.
Pak Reva, saya dapat CCTV dari pengurus kuburan. Dari pemeriksaan, teknisi sudah dapat jejak anak kecil itu. Temukan dia. Baik. Halo Rarananda, kalau uang pengobatan ibumu belum lunas, kami terpaksa hentikan pengobatan. Aku segera ke rumah sakit. Kumohon tolong ibuku. Cepat sedikit. Asal bawa ini buat biaya pengobatan ibu pasti bisa tertolong. Keluarkan. Paman ini seram sekali. Jangan serahkan barang ini padanya, atau ibu tak punya biaya berobat lagi. Gak mau, ini barangku. Ku mau bawa buat tolong ibuku. Bawa untuk ibumu. Ibumu itu yang ngajarin kamu mencuri, ya kan? Ulangi lagi. Mana barang itu? Gak mau. Ini barang ibuku kok. Aku juga gak mencuri. Kalau kamu benar-benar mau, kalau begitu bayar pakai uang. Paman ini kelihatan kaya. Kalau dia mau beri uang, penyakit ibu pasti bisa diobati. Dasar anak bandel. Sudah mencuri barang Pak Reva, masih berani memeras. Mana orang tuamu? Suruh mereka keluar. Kalian yang merebut barangku. Kalian tidak mau bayar. Kalau tidak bayar, aku banting ini ya. Bayar. Keluarkan barang. Ayo cepat. Berikan foto itu. Foto nggak boleh. Itu foto ibuku. Kamu. Pak Reva. Anak ini kemungkinan bagian dari komplotan penipu. Meski dia merusak barang nyonya. Tapi Anda figur publik. Sebaiknya menghindari kerepotan yang tak perlu. Awas ya. Tapi itu foto ibuku. Paman, aku sudah dapat uang cukup. Kumohon tolong ibuku. Anak kecil, kamu tahu kamu buat kesalahan besar. Yang tadi kamu buat marah adalah orang terkaya di Harlan, Pak Reva. Kamu menyinggung dia. Tak ada yang berani mengobati mata ibumu. Paman, jangan pergi. Tolong ibuku. Kalau tidak dia bisa mati. Sana pergi. Jangan buat susah rumah sakit ini. Cepat bawa ibumu pergi. Bawa ibumu pergi dari sini. Ibu, Rara bawa kamu ke rumah sakit lain ya. Rara pasti akan mengobati ibu. Kak dokter, tolonglah ibuku. Jangan, mereka sekeluarga ini sudah menyinggung Raja Maut. Iya. Cepat pergi, jangan sampai ketahuan Pak Reva atau rumah sakit kami akan bangkrut. Kak dokter, jangan pergi. Kumohon tolong ibuku.
Bukannya aku tak mau, tapi karena kalian sudah menyinggung Pak Reva, jadi tidak akan ada rumah sakit yang mau menerima kalian. Tapi ibuku sudah pingsan beberapa hari. Kalau tidak diobati dia pasti mati. Kalau mau kami obati, kamu harus dapat surat maaf dari Pak Reva. Waktumu cuma setengah jam. Kalau tidak mendapat surat itu, ibumu hanya bisa pasrah pada nasib. Terima kasih, Bibi. Aku akan cari paman itu sekarang, minta surat maaf. Paman, aku salah. Gak seharusnya aku ambil barangmu. Kumohon maafkan aku. Kumohon tolong ibuku. Pak Reva, kayaknya gadis pencuri itu. Paman, kata dokter, aku membuatmu marah. Jadi mereka tidak ada yang berani mengobati ibuku. Paman, aku tahu aku bersalah. Kumohon buat surat maaf untukku. Pak Reva, jangan asal tanda tangan. Anak ini entah dari gerombolan mana. Bisa jadi ini jebakan. Paman, aku tidak bohong. Kalau kamu tidak tanda tangan, ibuku akan mati. Kalau begitu bawa aku ke ibumu. Kalau benar, aku akan suruh rumah sakit mengobati ibumu. Kalau bohong, awas. Baik, aku bawa kamu ketemu ibuku. Maaf, Paman. Aku bikin mobilmu kotor. Aku bersihkan sekarang. Sudah, nggak perlu sandiwara lagi. Ayo. Ibu! Ibu! Ibu, jangan usir ibuku. Dia sudah mau mati. Jangan usir dia. Setengah jam sudah lewat, kamu belum dapat surat maaf. Kami tidak berani terima ibumu. Siapa suruh buat marah beliau? Ibumu pantas mati kalau begitu. Ibu nggak apa-apa. Ibu. Ibu nggak apa-apa kan? Pak Reva, ini... Bayar uang. Kalau tidak bayar, aku akan banting ini. Anak ini mungkin bagian dari komplotan penipu. Ibu. Ayah!
Dokter! 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 Pasien baru saja lewat masa kritis, masih agak lemah dan kurang gizi dalam waktu lama. Kekurangan darah cukup parah. Kebutaannya ada kaitannya dengan ini. Butuh diopname dan diobati. Terima kasih. Ibu, kamu harus sadar. Rara, berapa umurmu? Ayahmu mana? Aku 6 tahun. Aku nggak punya ayah. Kapan tanggal lahirmu? Tanggal 20 Agustus. 20 Agustus. Aku dan Maya waktu itu November 7 tahun lalu. Berarti Rara adalah putri kami. Rara, kamu putriku. Ibu, akhirnya sadar juga. Rara jangan takut. Ibu nggak apa-apa. Ibu, ayah yang bayar biaya rumah sakit. Rara ketemu ayah. Ayah? Ayah yang mana? Rara Nanda, ibu sudah bilang berulang-ulang. Kamu nggak punya ayah. Ayahmu sudah mati. Lain kali, kalau kamu berani sebut ayahmu lagi, ibu akan... Ibu, aku salah. Aku nggak akan sebut ayah lagi. Gak apa-apa. Ibu mau istirahat dulu. Rara, penyakit ibu perlu pengobatan dan observasi panjang. Kamu sekecil ini sekolah sambil jaga ibumu. Ayah sedih melihatnya. Jadi, ayah mohon, biarkan ayah menjaga kalian berdua ya. Rara nggak keberatan. Tapi ibu sepertinya benci sama ayah. Rara takut ibu tahu lalu nanti marah. Kakak mau ikut acara dari Future Skin? Future Skin, aku daftar. Aku juga mau. Kali ini biaya rumah sakit pasti mahal sekali. Bagaimana biaya sekolah Rara ya? Nggak apa, Ibu. Rara akan rajin cari uang. Adik kecil, kamu hebat sekali. Sini, Bibi beri kamu skincare untuk ibumu. Kalau dipakai, kulit ibumu nanti akan segar dan putih. Terima kasih. Terima kasih ya. Kakak, kamu ibu tunggal ya? Ibuku juga. Kalau begitu, kebetulan Kak. Mau daftar acara kode debaran jantung kami tidak? Nanti pihak kami akan beri hadiah 2 juta. Jika gandengan dengan kontestan pria, dapat sponsor untuk honeymoon dari Future Skin. Kayaknya aku nggak butuh. Nggak apa, Kak. Begini saja. Aku rasa hidup kalian nggak mudah. Aku coba minta pihak sponsor, asal kamu berpartisipasi, mereka akan beri kalian uang tunai 10 juta. Bagaimana? Kalau dapat 10 juta, Rara bisa sekolah. Selamat datang dari merek pemutih Future Skin, sponsor eksklusif acara Kode Debaran Jantung. Tepuk tangan yang meriah untuk kontestan wanita pertama. Silakan naik ke panggung. Harus bagaimana biar bisa mendekati Maya? Pak Reva, dulu kita ada investasi brand skincare, Future Skin. Produk barunya sudah masuk ke outlet dan mall besar. Untuk memperluas promosi, tim manajer Roy membuat acara khusus program Kencan Nasional. Program ini live ke seluruh dunia. Silakan dilihat. Apa kabar? Saya kontestan wanita nomor 1, Maya Nanda.
Kok malah bawa tongkat bantu jalan? Beneran buta ya? Buta juga boleh ikut ya? Kok malah bawa buntut? Entah cerainya bagaimana. Kurasa wanita kayak gini, siapa yang menikahinya akan siap. Cepat ke tempat acara. Pak Reva, Meski Nona Maya berstatus cerai dan punya anak satu, tapi dia tetap optimis dalam hidupnya. Anaknya pun sangat berbakti padanya. Anda sekalian, ini acara kencan buta, bukan stasiun daur ulang. Siapa yang mau wanita seperti ini? Demi uang sekolah Rara, aku hanya bisa menahan diri. Jangan hina ibuku! bawa ibu butamu keluar dari sini. Keluarlah! Keluar! Keluarlah! Karena semua kontestan pria tidak ada yang mau menggandeng Nona Maya. Maka menyesal sekali, Nona Maya kamu... Aku nggak apa. Ya ampun, siapa yang menyalakan lampu untuk Nona Maya? Siapa sih yang tertarik dengan wanita seperti ini? Ternyata ayah! Ya ampun, ini bukannya Pak Reva yang berkuasa di kota Harlan ini? Re? Apa kabar Nona Maya? Saya berasal dari Renata, Reva Perwira. Revanya pakai huruf F, bukan V. Pak Reva, apa kabar? Aku bukan saja cerai, tapi juga punya satu putri. Kalau Anda berubah pikiran, aku bisa... Aku Reva Perwira bersedia bergandengan dengan Nona Maya Nanda. Apa ini diatur oleh tim produksi? Selamat Pak Reva, bergandengan tangan dengan Nona Maya. Future Skin akan memberikan sponsor honeymoon Anda berdua, serta berbagai hadiah skincare. Kami doakan kalian berbahagia. Rara, itu Pak Reva, acara sudah selesai. Misi kita selesai juga kan? Misi? Aku serius ikut acara kencan ini. Dan kamu setuju gandengan denganku. Aku kira ini pengaturan tim produksi acara. Pihak produksi sudah kirim uang 200 juta. Kalau sekarang kita umumkan gandeng tangan gagal, kita harus kembalikan 10 kali lipat uangnya. 10 kali lipat. Ibu, Rara mau sekolah. Rara nggak mau bayar duit penalti. Nona Maya, aku serius. Pikirkanlah baik-baik. Tapi demi biaya sekolah Rara, aku hanya bisa berusaha mencoba sebentar. Kata tim produksi, perlu merekam kehidupan bulan madu kita. Jadi, kita harus hidup bersama. Maya, Rara, kelak, ini adalah rumah kita. Kamu bawa Rara keliling ya? Baik. Ibu, kita naik tangga. Giok ini kok mirip dengan giok permohonanku. 1, 2, 3. Maya, Maaf Pak Reva, aku salah masuk kamar. kamu terbentur. Gak apa, aku keluar sekarang. Duduk, Pak Reva, jangan bergerak. Kamu membesarkan putrimu sendirian. Mantan suamimu? maaf Pak Reva. Aku gak mau membahas dia. Aku tidak punya niat apa-apa. Maksudku, beri aku kesempatan untuk menjagamu dan Rara. Soal pernikahan, aku sudah tak tertarik. Kenapa di sini semuanya terasa sangat akrab? Gawat. Kemarin lupa pasang alarm. Sudah jam berapa sekarang? Rara? Rara? Jangan cemas. Aku sudah antar Rara ke sekolahnya. Terima kasih, Pak Reva.
Sarapan ya. Terima kasih. Aku suapi. Nggak usah, aku bisa sendiri. Pak Reva, mata Nyonya bisa disembuhkan. Pak Reva, kata dokter, mata Nyonya masih bisa diobati, asal rajin minum obat. Nyonya bisa melihat kembali. Maaf ya Pak Reva, aku nggak mau membahas dia. Kalau Maya bisa melihat lagi, dia pasti tidak mau ketemu aku lagi. Ia akan membawa putri kami pergi. Maya, maafkan keegoisanku, tapi aku sungguh tidak bisa kehilanganmu lagi. Halo? Apa? Rara dipukul orang di sekolah. Rara! Rara! Ibu akhirnya datang. Mereka jahat padaku. Rara, kok kamu berdarah? Cepat katakan, siapa yang mencelakai kamu? Masih berani bicara. Kalau bukan karena Rara mengganggu Denny, dia nggak bakal seperti ini. Aku tidak mengganggu Denny. Dia yang masukkan sampah ke dalam tasku. Dan dia bilang ibuku buta. Bilang aku anak tanpa ayah. Aku masukkan sampah ke dalam tasnya biar dia bisa dapat lebih banyak uang. Aku nggak bilang badannya bau Bu busuk. Guru, kamu terlalu pilih kasih. Jelas-jelas Denny Jelas-jelas ini... apa? Denny tidak salah bicara. Anakmu tiap hari memulung sampah kan? Kamu buta kan? Dia anak haram yang gak punya ayah kan? Kata siapa Rara aku nggak punya ayah? Jangan takut. Kamu ayahnya Rara. Kalian mengganggu Rara. Murid sebanyak itu dalam satu kelas. Tidak ganggu anak lain. Hanya anakmu Rara. Karena dia statusnya rendah. Kelakuannya jelek. Lagi pula, kedua belah tangan baru bisa berbunyi nyaring. Nyari nggak? Bajingan, beraninya kamu pukul. Nyari nggak? Heh, kamu itu aduh. Nyari nggak? Tahu siapa aku? Percaya nggak? Karena tamparan ini bisa buat kamu kehilangan hartamu. Uang, aku bisa beri. Kamu belum tentu berani ambil. Lagamu sok sekali. Kamu pikir kamu siapa? Jangan-jangan Kamu Pak Re. Cukup. Jangan sampai aku lihat kalian di Harlan. Keluar. Baik, iya, kami keluar. Bocah ini. Bocah ini. Ayah, tanganmu berdarah. Paman, kamu tadi keren banget. Andai kamu ayahku beneran, jadi ada yang bisa melindungi ibu. Asal ibumu bersedia, Paman, bersedia jadi ayah Rara kapanpun. Ibu, Paman sudah menolong kita. Bagaimana caramu berterima kasih? Rara, kamu bukannya sudah waktunya buat PR? Kalau begitu, Rara nggak ganggu ayah dan ibu. Pak Reva, kamu baik sekali pada Rara dan aku. Aku nggak tahu bagaimana harus berterima kasih. Pak Reva, kita begini apa nggak terlalu cepat? Maya, aku serius. Aku mau bertanggung jawab. Bisakah beri aku kesempatan untuk menjagamu dan Rara? Pria ini sangat lembut dan bertanggung jawab. Dengan Reva bajingan itu beda sekali. Atau demi Rara aku coba dengannya. Kenapa? Gak apa, aku teringat kenangan buruk. Maya, aku akan menjagamu. Kenapa aku ini? Dia begitu baik padaku. Kenapa aku malah kepikiran akan Reva bajingan itu? Maya, aku mencintai
mencintaimu. Kenapa ini? Mataku, apa mau sembuh? Ibu, ayah mau beri kejutan. Nona Maya, wajahmu agak kurang segar, kurang istirahat ya? Ini dari Future Skin, susu pemutih 377. Pak Reva khusus siapkan buatmu. Mataku benar mau pulih. Secepatnya aku akan dapat segera melihat. Kamu bersedia menikah denganku? Reva Prawira. Kok kamu? Maya, kamu bisa melihat. Dengarkan penjelasan. Kenapa? Kenapa kamu lagi? Apa maumu sebenarnya? Kamu lukai aku dulu. Masih belum cukup. Masih mau lukai aku. Apa kamu mau lihat aku mati baru puas? Bukan begitu, Maya. Aku gak mau kamu. Jangan sentuh aku. Maya! Maya! Maya, dengar penjelasanku. 7 tahun lalu aku tidak tahu kamu. Tidak tahu. Bahkan penguburanku sudah kamu siapkan. Kamu masih tidak tahu apa. Aku... Ini. Aku berlutut dan berdoa untukmu untuk kesehatanmu. Memakai uang hasil menjual nyawaku. Reva. Aku tak mau melihatmu lagi. Maya! Kalau istriku mati, rumah sakit ini akan kukubur bersamanya. Aku tak bisa kehilangan dia lagi. Gawat Pak Direktur, karena benturan keras, jantung pasien terluka parah. Perlu dilakukan transplantasi. Transplantasi jantung? Semendadak ini, kemana kita bisa cari jantung yang cocok? Pakai punyaku! Pakai punyaku! Maya, utang nyawa ini akhirnya terbayarkan. Nona Maya, setelah keluar, perhatikan gizimu. Tak boleh terlalu emosional. Dan rutin ke rumah sakit untuk observasi jantungmu. Oh iya Pak Direktur, bisakah kamu beritahukan pendonor jantungku siapa dia? Waktu itu, kondisimu sangat gawat. Perlu segera transplantasi jantung. Untungnya, ada jantung yang cocok waktu itu. Masalah siapa donornya, rumah sakit kami perlu merahasiakan identitasnya. Hiduplah bahagia. Semoga kamu bisa meneruskan harapan dari pendonormu. Hidup sebaik-baiknya. Ibu, buat apa kita kemari? Katanya di sini bisa mengabulkan doa. Ibu kemari ingin mendoakan orang yang mendonorkan jantungnya untuk ibu. Ayo. Anda berdua mau membuat permohonan? Tempat kami sangat mujarab. Ini Semoga istri tercintaku hadir di mimpiku.
Reva. Reva? Itu bukannya ayah? Kenapa di pohon ini semuanya tulisan ayah? Kalian sedang bertanya tentang Pak Reva? Pak Reva kemari selama 7 tahun penuh untuk memohon. 2.570 lembaran doa ini milik Pak Reva. Memohon untuk mendiang istrinya. Masih hidup tak tahu disayang. Setelah mati baru menyesal. Apa gunanya? Perkataan Anda tentang Pak Reva keliru. Dulu, Pak Reva selalu datang kemari mencari Master Hakiki untuk berobat. Karena terlahir berenergi positif murni, usianya tak bisa lebih dari 30. Master Hakiki memberitahukan bahwa dia harus menikahi seorang wanita yang mengorbankan nyawanya untuk mengganti nyawa Pak Reva. Tapi hal yang mustahil terjadi. Pak Reva malah jatuh cinta kepada istrinya. Meski setiap serangan terasa luar biasa sakitnya, meski dia tahu sisa umurnya tak lama lagi, dia tetap tak mau melukai istrinya sedikit pun. Hingga akhirnya, Pak Hasan Prawira demi mempertahankan nyawa Pak Reva mencari Master Hakiki untuk membuat obat palsu. Dia membohongi Pak Reva, asal nyonya mengoles obat ini, nyawanya dijamin selamat setelah malam pengantin. Akhirnya hal ini merenggut nyawa nyonya. Setelah kejadian ini, Pak Reva membuat hampir seluruh keluarga Prawira masuk penjara. Sayangnya, Pak Reva kemari memohon tiap hari selama 7 tahun, tapi Nyonya Reva tidak pernah hadir sekalipun dalam mimpinya. Mungkin karena dia terlalu membenci Pak Reva. Ibu, aku sudah selesai menulis. Bantu ikatkan di pohon. Ya,